Tergantung prinsip. Ya, kalau deposito kan ada bunganya. Ya, bisa dilihat mungkin bunganya per tahun 5%. Dan kalau disimpan uangnya selama 10 tahun, ya berapa persen? Kalau 1 miliar uangnya, setiap tahun dapat 5%, ya berarti 10 tahun 50%, ya dapat uang 500 juta dalam 10 tahun. Nah, dibandingkan kalau digerakkan proyek bagaimana? Nah, kembali lagi kembali ke prinsip agama lah, mau mau riba atau bagaimana kak? Kembalikan biasanya begitu lagi, atau mau ada prinsip lagi kalau digerakkan diputar, ya bisa, selain kita dapat keuntungan, orang lain juga bisa dapat keuntungannya, kan begitu. Ya, tergantung sih bagaimana prinsipnya terhadap keuangannya, karena namanya kerjaan ya ada semua perlu modal ya. Nah, kembali ke sini mengenai aspek non teknis dan teknis ini, masalah pengelolaan proyek, saya pikir ini kalau orang-orang sudah, apalagi sudah organisasi ya, karena kan ini menyangkut pengalaman organisasi apa semua. Uh, ini aspek ini teknis dan non teknis ya, non teknis dan teknis. Teknis ini istilahnya bisa di depan mata, terhitung depan mata, ada kalkulasi-kalkulasi. Nah, yang non teknis itu yang tiba-tiba tidak tahu dari mana. Kayak contohnya ada angka 10. Nah, seharusnya contohnya ini, anggaplah saya ke dalam listrik. Rugi-rugi listrik kan hitungannya I kuadrat kali R ya. Daya. Maksudnya ada arus, kemudian ada tahanan. Berdasarkan besaran tahanan listriknya. Ya, anggaplah 5. Tapi pencatatannya, kenapa bisa 10 dalam hitungan, kenapa bisa 10 di ini, ternyata ya secara teknisnya sekitar itu 5 watt ya, atau 5 kWh lah, 5 kalau masalah energi listrik. Setelah ini dihitung-hitung, kenapa kerugian 10 kWh? Nah, secara hitung-hitungan, saya ya kalau dicatat, sama catatan, kenapa kerugian 10 kWh? Nah, setelah dihitung secara teknis, 5 kWh saja, berarti ada selisih 10 kurang 5 berarti 5 kWh selisihnya. Nah, yang tadi yang dihitung-hitung itu yang namanya teknis, karena menyangkut lari ke R, kita tahu berapa panjang, berapa besaran R-nya ya, berapa besaran I-nya, itu teknis. Tapi ada 5 kWh ini, nggak tahu kalau secara pencatatan 10 ini, atau saya ubah saja 6 kWh yang teknisnya ya, 4 yang non teknis. Ini ada 4 dari mana ini? Ternyata dicek-cek, oh ada yang pencurian, oh ada salah catat, oh ada begini-begini. Nah, itulah non teknis. Ya, maksudnya mencuri listrik, mencuri apa, itu non teknis itu. Ya kan kita nggak tahu di luar, atau ada pokoknya bagaimana. Yang penting di luar anu lah, di luar real sewajarnya. Nah inilah kita masuk ke aspek non teknis pengelolaan proyek ini. Sudah proyek lah ya, sudah siap proyek-proyek ini. Nah, ini cara manajemen pengelolaan praktik kegiatan manusia yang tersusun ini, prinsipnya apa, penjelasan tentang proyek manajemen ya. Praktik kegiatan manusia yang tersusun dan terorganisir dengan baik untuk mencapai suatu tujuan sasaran perusahaan. Setelah itu mencapai tujuan sasaran perusahaan bersama atau melalui orang lain. Nah, itu ya tadi ya, bersama atau melalui orang lain. Perusahaan bersama ya, sasaran perusahaan bersama atau melalui orang lain. Nah, berarti kalau sendiri pun juga ada yang namanya manajemen diri ya. Nah, apa ya? Berarti manajemen itu mengelola kegiatan manusia yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Berarti kalau kayak himpunannya kan ya sudah manajemen, apa itu himpunan atau manajemen apa namanya. Nah, manajemen untuk tenaga ahli perusahaan. Nah, ini biasanya di perusahaan ada tenaga ahli. Sasarannya memahami kedudukan, tugas, dan tanggung jawab tenaga ahli sebagai perencanaan dan atau pelaksana. Menambah wawasan keterampilan manajer yang perlu dimiliki oleh tenaga ahli. Yang perlu dimiliki oleh tenaga ahli. Nah, maksudnya ini ada kayak contohnya lah, organisasi apanya, HME-nya ya. Di HME-nya ada tenaga ahlinya kah? Ya tenaga ahlinya ya senior-seniornya kah? Ya. Atau apakah bukan senior, mungkin dari tempat lainnya, organisasi apa himpunan yang lain, nah itu tenaga ahli. Kenapa? Karena kita masih terbatas ya menjalankannya, atau masih baru menjalankan. Terpaksa kita tanya-tanya ke ini di ruang dengar-dengar itu kata-kata itu aneh, penjual penjual apa itu, ember baskom kelilingnya. Coba lihat pagi-pagi sudah ini ya.
Nah, sasaran, memahami kedudukan, tugas, dan tanggung jawab. Memahami kedudukan dan tadi ya tanggung jawab ahli. Tenaga ahli sebagai perencana atau pelaksana, ya. Kemudian menambah wawasan keterampilan. Nah, ini juga mas mengenai tenaga ahli. Kenapa ada tenaga ahli? Karena ada juga biasanya kayak perusahaan kita ya. Contohnya lah HME-nya, himpunannya dikasih tiba-tiba dikasih pekerjaan instalasi yang kecil saja mengenai instalasi bangunan. Ada bangunan apa? Bangunan baru di dekat kampus atau ada kos-kosan. Nah, ternyata di himpunan belum ada yang bisa, ya kan? Mau tidak mau apa yang dilakukan ya? Kita cari yang tenaga ahlinya kan, ya, orang ahlinya supaya lebih bagus dan pelaksanaannya serta kalau ada hasil-hasil hitungannya atau istilahnya desain kita atau pekerjaan kita ya sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan secara teknis, ya. Nah, itulah butuhnya tenaga ahli. Nah, kemudian ini tadi menambah wawasan keterampilan yang dimiliki ya. Nah, ini tenaga ahli. Nah, apakah proyek itu suatu usaha yang unik yang tidak ada duanya, mempunyai tanggal setara? Ini proyek itu ada awal dan ada akhir ya. Yang pasti mempunyai sasaran yang harus diselesaikan sesuai dengan spesifikasi tertentu, mempunyai hasil yang dapat diukur, dibatasi oleh sumber daya dan budget, dikerjakan oleh manusia. Nah, ini namanya proyek ini ada waktu, ada mulai start, ada selesainya. Ya kan kalau ada kegiatan mulai tanggal berapa ini, kapan selesainya? Ya, mungkin biasa 1 bulan, 2 bulan atau menghitung hari kerja atau hari kalender. Ya 90 hari, tapi 90 hari apa? Kalender. Nah, kalau kalender berarti tidak ada namanya libur, tidak mengenal minggu, Senin, Selasa. Tapi kalau hari kerja ya mengenal itu, bahwa 1 minggu 5 hari saja. Berarti ya kan begitu beda. Berarti panjang waktunya kalau hari kerja dibanding hari kalender, hari biasa ya, tanpa menghitung hari kerja. Punya sasaran yang harus diselesaikan ya. Ada sasarannya kan, makanya itu tujuan sama lah kerja tugas akhir. Ada tujuannya. Tujuannya apa? Nah, itulah tujuan itu lah sasarannya. Nah, tujuan proyek apa? Tadi terbangun instalasi, maksudnya pokoknya di rumahnya itu bisa menyala, lampu bisa menyala, AC bisa dipakai, pompa air bisa, semua semua barang-barang listrik bisa dioperasikan, ya kan, bisa terpakai lah. Nah, itulah sasarannya. Tapi waktunya ya 3 bulan ke depan harus selesai. Maksudnya kenapa? Karena sudah mau naik rumah baru, kan begitu. Terus sudah mau dipakai itu kos-kosannya. Punya hasil yang dapat diukur ya diukur. Hasil yang dapat diukur tadi itu ya itu tadi lampu berapa watt bisa menyala, ya kan? AC berapa PK bisa bisa dipakai, bisa menyala juga. Kulkasnya bisa menyala. Pokoknya begitu begitulah. Ya, dibatasi oleh sumber daya dan budget ya, dibatasi. Tapi masalahnya ini saya mau begini, mau pasang ini, mau ada instalasi saya bisa ada penerangannya berapa watt, ini, tapi budgetnya, maksudnya keuangan keuangan saya kurang. Bagaimana ini ya? Dihitung sesuai dengan keuangan. Kenapa harus dihitung itu sesuai dengan keuangan? Ya, karena kayak kabel apa semua itu ada standar ada anunya. Kalau KW atau aslinya itu lebih mahal dibanding KW1 kan begitu. Tapi secara teknisnya lebih bagus KW1 apa aslinya ya kayak kabel kabel Eterna, kabel apa. Nah, ada juga KW1, KW2 yang isolasinya hanya dicubit saya sedikit langsung terkelupas. Ada begitu ya. Maksudnya yang ini masalah budget, tapi yang masalah sumber daya dilihat juga kalau masa mau istilahnya kalau instalasi apakah selevel tamatan STM yang kerjakan atau S1 atau selevel masih kuliah atau yang doktor atau begitulah atau profesor atau ya, itu pun juga sebenarnya kalau sekarang yang diperlukan itu adalah sertifikat kompetensi ya, tidak mengenal namanya mau profesor mau apa itu kan doktor atau insinyur atau apa itu kan gelar sekolah, tapi yang sekarang dunia kerja ada namanya dunia kompetensi. Maka sekarang orang berlomba-lomba cari sertifikat kompetensi ya. Kayak di dunia kelistrikan itu sampai ribuan sertifikat kompetensi itu. Kayak contohnya saja itu meteran listrik. Itu ada
yang mengerjakan mitra listrik itu tidak sembarangan, tidak boleh biar profesor apa kerja tidak diakui kalau tidak ada sertifikat kompetensinya ya. Atau yang pasang instalasi pun juga tidak diakui itu kalau mau di ini, kalau tidak ada sertifikat kompetensinya, mau dokter mau profesor, kalau tidak ada sertifikat kompetensinya. Nah, makanya itu ya coba-coba lihat itu di ini, karena ini kan dunia elektro ya, kompetensinya kan di kelistrikan, komputer, elektronika dan telekomunikasi ya. Coba lihat-lihat kompetensi apa. Makanya kan biasa dibekali dengan sertifikat pendamping, namanya itu kan itu sertifikat kompetensi. Makanya itu ada namanya BNSP atau sertifikat yang lain. Nah, contoh juga kalau K3 kan sertifikat ketiga. Nah, ya kan? Nah, keselamatan apa semua. Nah, ini nah dikerjakan oleh manusia. Apakah proyek itu? Berarti kalau dikerjakan sama robot, apakah proyek juga? Ya, ini mungkin ya perlu didefinisikan nanti ke depan orang robot yang kerja. Nah, tapi kita terima saja dulu sekarang bahwa dikerjakan oleh manusia. Kalau hantu yang kerja bagaimana? Atau jin yang kerja kayak Nabi Sulaiman membangun istana, jin yang kerja. Nah, itu proyek kayak itu. Tidak tahu ya. Itu ini menyangkut definisi. Lanjut lagi ya. Saya ini karakteristik proyek. Proyek adalah unik dan belum pernah dikerjakan sebelumnya. Terdiri dari hal-hal baru dan masih asing. Hal ini menimbulkan elemen ketidakpastian dan risiko. Proyek adalah kompleks dan dikerjakan manusia. Itu membutuhkan berbagai keterampilan organisasi, menyusun tim proyek yang ad hoc. Sumber daya proyek adalah terbatas. Ya, pemilihan harga yang paling optimum. Proyek mengikut sertakan banyak pihak stakeholder. Kebutuhan komunikasi yang efektif dan efisien. Yang mesti diperlukan. Nah, ini maksudnya proyek ada unik dan belum pernah dikerjakan sebelumnya. Maksudnya ya sebenarnya ada juga yang pernah dikerjakan ya sebelumnya. Kalau ini memang proyek ya namanya proyek ini definisi untuk proyek konstruksi ini. Bagaimana yang ini kayak proyek yang kajian-kajian tiap tahun harus dilakukan, kayak contohnya lingkungan, maksudnya mau di apa ditinjau di analisis setiap tahun gimana. Nah sama kerjaannya. Nah, itu ini kalau memang ini proyek-proyek ini istilahnya proyek konstruksi ya. Memang kan konstruksi ya mau tidak mau ya harus baru kan. Kalau sudah dibangun kemudian dibongkar kembali, dibangun lagi ya itu kan sebenarnya proyek juga, tapi untuk apa begitu? Baru ya tiap tahun pas tahun terakhir dibongkar dibangun lagi. Ya, makanya ini definisinya. Tapi bukan itu yang ini, bahwa terdiri hal baru dan menimbulkan elemen ketidakpastian. Nah, tadi sebenarnya perlu diperjelas ini bahwa namanya kepekerjaan akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko, penuh risiko, betul ya. Karena kalau kita melakukan pekerjaan, kayak contohnya instalasi, kita fokus instalasi listrik saja. Instalasi apa yang resikonya, maksudnya ya tidak pasti betul kayak ini menyala atau tidak. Ya kan? Kita nyambung-nyambung. Setelah itu juga pas kita mengerjakan harga sekarang, kalau kabel, contohnya ada kabel dibeli harga 1.000 per meter, kan tidak tahu ke depannya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan tiba-tiba inflasi besar-besaran atau terjadi resesi ekonomi kayak dengan sekarang ya. Ah, yang tadinya 1.000 rupiah bisa saja jadi 3.000 rupiah, kan enggak penuh risiko ya. Kalau masalah ketidakpastian juga mengenai mengenai ini pas kita bangun, nah kita mengejar, nah tiba-tiba cuaca juga jelek, rencananya kita mau pergi pasang sana, nah cuaca hujan lebat atau tiba-tiba banjir, ya kan? Kan itu ketidakpastian apa semua. Ya, nah tiba-tiba kita mengerjakan, tiba-tiba kita sumber dayanya sakit, uh, ya atau bagaimana terserah atau terjadi bencana lain. Nah itu namanya penuh ketidakpastian dan risiko. Ya, proyek adalah kompleks dikerjakan manusia. Ya tadi membentuk, makanya itu karena proyek ini penuh ketidakpastian dan risiko, makanya inilah tadi proyek itu juga ada kompleks dan dikerjakan manusia, versinya membutuhkan keterampilannya. Karena manusia yang kerja, manusia kan ya banyak adalah ada yang manusia itu tenaga kerja itu ada yang rajin, ada yang malas. Nah, ada setengah malas. Sama juga kuliah, ada yang rajin, ada yang setengah-setengah malas. Ya, nah ini.
Nah inilah maksudnya membutuhkan keterampilan organisasi, makanya dibutuhkan keterampilan organisasi ya. Contohnya sekarang supaya rajin-rajin ya, saya mau ya, apa boleh buat supaya rajin-rajin di Zoom ini. 8:30 saya mau foto, masih saya mau capture ini Zoom. Nah, itulah supaya itulah itulah keterampilan organisasi salah satu supaya hadir ya. Nah, itu istilahnya ya. Nah, penyusunan tim proyek yang ad hoc. Nah, tadi bahwa dalam menyusun tim kayak manusia tadi ya diperlukan yang lebih lebih inilah bisa ada organisasi contohnya himpunan. Ya, mungkin ada apa namanya seksi-seksi apakah selain ketua wakil ketua apa ya terserah gimana yang penting disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya bukan tiap tahun begini-begini saja maksudnya 10 tahun yang lalu ya begitu juga sesuai organisasinya ya kalau perlu di ada penyusunannya ada yang lainnya kan ada kalau mungkin kalau di himpunan tambah tim cyber nah atau tim apakah ya nah, itu semua atau tim buser apakah ya. Nah, terserah bagaimana ininya. Kemudian sumber daya proyek adalah terbatas. Nah, ini pemilihan harga yang paling optimum karena contohnya instalasi. Nah, tadi saya bilang bahwa budgetnya kurang, ya, keuangan kurang, istilahnya terbatas. Tenaga tenaga juga kalau perlu tenaga pokoknya ya karena terbatas budget ya terpaksa kita pilih tenaga bukan tenaga yang betul-betul kayak profesor sudah ada kompetensinya apa ya. Kalau memang ada level-level STM atau mahasiswa atau S1 tapi punya kompetensi, nah, itu aja dipakai. Dan dilihat juga oh, rumah ini bukan juga rumah kos-kos yang lantai 10 hanya lantai 2. Nah, oh bisa lah. Nah, ya enggak perlu terlalu dipikir bagaimana. Nah, tapi ya ini tadi pemikirannya optimasi kalau orang bilang memaksimalkan atau minimumkan. Nah, itulah tergantung bagaimana optimumnya. Ya. Karena proyek keikutsertaan banyak pihak, nah ini tadi bahwa karena ada beberapa lebih dari satu, yang maksudnya ada 2 orang, 3 orang dalam pekerjaan, maka perlu ada komunikasi, saling berkomunikasi ya, supaya kerjaan efektif dan lancar. Bukan hanya satu arah saja bosnya bilang, pergi sana. Pokoknya saya tidak mau kalau pulang saya harus dapat bahwa kabel sudah terpasang itu kabel hari ini. Karena ya itulah karena komunikasi kurang ya, itu bawahannya dia pasang saja. Ternyata pas, kenapa jelek pemasangannya ya? Karena tidak diberi kesempatan kepada anak buahnya untuk bicara bahwa ternyata hari itu atau rumah yang mau dipasang itu lagi ada pekerjaan plafon, makanya tidak bisa. Karena bosnya ini tidak mau mendengar, ditelepon-telepon, ada laporan dari bawahannya, tapi dia tidak mau angkat. Nah, tadi masalah komunikasi. Ya, nah, inilah, ini sebenarnya enak ini proyek ya. Yang penting sebenarnya intinya ada uang. Bisa proyek-proyek. Bisa saja tidak ada modal tapi ya bisa juga ada tapi modal kepercayaan lagi dipakai. Ya. Nah, keterampilan perlu dimiliki oleh seorang tenaga ahli. Nah, tadi pertama keterampilan teknis, kedua keterampilan manusiawi, ketiga keterampilan konseptual. Maksudnya keterampilan teknis yaitu kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Kedua, maksudnya ini apa? Kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan itu sendiri ya, yaitu tenaga ahli. Ya contohnya dikasih untuk pasang fitting atau untuk menganalisis berapa jumlah titik lampu, kan gitu. Atau berapa watt lampu yang dipakai. Itu kan perlu kemampuan untuk mengerjakannya. Maksudnya ya, kalau sudah ada yang ditunjuk dipercaya untuk pasang sana atau untuk menganalisis, ya orangnya itu kalau perlu ya karena sudah dianggap ahli ya bagaimana caranya dia harus tahu dia harus kasih laporan atau kasih tunjukkan bagaimana hasil pekerjaannya ke yang kasih pekerjaan berarti apa ya ya itu tadi bahwa tenaga ahli itu harus kompeten mampu mengerjakan pekerjaan itu sendiri tidak disubkan lagi bahwa ada contohnya namanya A karena dia hanya bilang ya bisa kerja tapi pas ini astaga kerjaan baru ini makanya ternyata dia ini lagi disubkonkan atau dia suruh lagi orang lain kerja. Ya kan nah itulah bahwa ya berarti
keterampilan teknisnya enggak ada, ya kan? Disuruh lagi orang lain yang kerjakan. Memang ada yang ada keterampilan manajemen manajerialnya ya. Kenapa? Ternyata memang begitu sifatnya. Dia senang ambil-ambil kerjaan, tapi setelah itu dia suruh lagi orang lain kerjakan. Nah, ternyata dia makelar. Ya, bukan bukan tenaga tenaga ahli, ternyata makelar ya, begitu istilahnya. Nah, kemudian keterampilan manusia yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, baik itu atasan, bawahan, rekan, nah ini tadi bahkan kolega pengguna jasa. Nah, ini adalah keterampilan manusiawi. Nah, namanya manusia kan makhluk sosial, harus mampu berhubungan dengan yang lainnya. Mau orang jahat, mau orang jelek, orang apa lagi? Yang ya, mau orang yang tidak punya uang, mau orang kurus, nah, istilahnya mampu komunikasi dengan orang itu ya. Nah, itulah manusia. Kemudian keterampilan konseptual. Nah, ini tadi mampu yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas, bersifat makro. Maksudnya namanya tenaga ahli itu ya karena dianggap sebagai ahli atau apa semua atau cakap ya bukan hanya pasang lampu atau menghitung berapa titik lampu yang di apa dia tahu. Tapi dia harus tahu juga bahwa titik lampu kalau kenapa contohnya ada satu ruangan, kenapa 6 titik lampu dia harus pasang. Nah, dia harus mampu menjelaskan ya bahwa ini. Eh, memang 6 titik lampu, tapi kenapa lampu itu kenapa tidak dipasang di bagian pinggir? Dia maunya tengah semua. Dia harus jelaskan bahwa bagian pinggir ini kalau dipasang ini ya bisa-bisa kena kalau istilahnya dia lihat oh atapnya tidak bagus. Ya, kalau hujan deras biasa ada tetes-tetes air. Makanya enggak cocok dipasang situ fitting. Atau bisa juga dipasang di sana titik lampu tapi atapnya di anu dulu atau apa sengnya diperbaiki dulu supaya tidak bocor. Nah, itu salah satu pandangannya. Atau kalau dipasang di sana dindingnya panas istilahnya tidak efektif. Ya, kenapa tidak efektif? Ya masalah sudut lampu apa ya kan begitu itulah pandangannya ya. Maksudnya bukan masalah hanya tahunya menghitung saja tapi harus tahu lihat misalnya luas pandangannya, luas pengetahuannya ini. Ya ini maksudnya yang tiga ini kalau jadi tenaga ahli. Ya kan tim ahli atau tenaga ahli lah. Siapa wawasan ya. Maka itu diperlukan membaca, perlu pengetahuan, perlu skill dan knowledge yang diperlukan. Nah ini proses standar manajemen proyek. Ternyata sebenarnya ini sudah ya sudah tahu lah, sudah paham lah bagi orang himpunan. Makanya itu ada himpunannya, ada kegiatan ekstrakurikuler ya supaya inilah mampu melatih diri untuk manajemen ya, istilahnya kegiatan luar, bukan hanya sekedar ikut-ikut saja hanya ada kegiatan begini ya bagian konsumsi saya paling enak bagian konsumsi nih. Tapi yang paling jelek itu bagi apa pendanaan. Pergi cari-cari uang ngemis-ngemis ke orang. Tapi enggak, itu melatih ya. Ini proses standar kembali lagi proses standar manajemen proyek. Pertama ada perencanaan, ada organisasi, pelaksanaan, pengendalian. Ya. Nah ini perencanaan, planning ya direncanakan kan. Setelah itu dibuat setelah ada perencanaan dibuat konsepnya, kemudian dibuat organisasinya yang untuk melaksanakan perencanaan tadi. Setelah itu, setelah ada organisasi, ada orang-orangnya, sudah ada sudah dihitung, ada alat-alat kerjanya apa semua, langsung dilaksanakan. Setelah dilaksanakan ya perlu namanya pengendalian. Pengendalian ini ya karena ada tujuan yang mau dicapai. Kalau tidak dikendalikan ya bisa-bisa tidak tercapai itu tujuan atau melenceng dari tujuan. Ya bagus kalau melewati tujuan, maksudnya tujuan tercapai tapi melewati lagi. Tapi yang masalah kalau tidak lewati. Makanya itu biasanya kalau ada kerjaan, pas pelaksanaan selalu ada namanya laporan tiap bulan atau laporan tiap hari boleh juga atau ada namanya laporan pertengahan atau pergi presentasi, ya kan begitu presentasi tiap bulan di depan yang stakeholder atau di depan yang punya proyek atau di depan manajemen boleh juga. Ini perencanaan dulu. Yang penting tahu ya direncanakan, kemudian setelah ada perencanaan dibuat organisasinya. Sebenarnya perencanaan organisasi ini kan gabung sebenarnya. Dalam perencanaan itu sudah ada organisasi. Tapi biasanya perencanaan juga ini
ada beberapa tenaga ahli atau orang-orang ya yang direncanakan ya, kayak contohnya tadi instalasi. Kan dibuat dulu sebelum dipasang kabel-kabelnya atau dipasang lampunya atau ini ya didesain dulu, direncanakan perencanaannya. Desain ini ada satu orang dua orang yang mendesainnya. Perencanaan kan biasanya ada survei, ada apa semua. Ini yang direncanakan lah, karena ini menghitung berapa kira-kira berapa uangnya atau berapa itu tadi berapa orang. Setelah ini baru dibentuk organisasinya, maksudnya dibuat atau biasa juga orang siapa yang mengerjakannya ya kan, oh ada dikasihlah perusahaan apa atau dikasihlah ke himpunan. Setelah ada perencanaan begini kan kasih ke himpunan. Tolong himpunan bisa nggak pasang lampu sana atau instalasi. Dilaksanakan lah. Nah, ini secara ini ya, maksudnya kalau orang-orang di himpunan bisa lah ini. Atau orang punya, siapa tahu di sini ada anak sultan, ternyata sudah pegang proyek, sudah ada perusahaannya dua tiga. Nah, ya. Nah, bentuk kegiatan aplikasinya yang tadi perencanaan dan organisasi. Nah, tadi perencanaan ini ya, ini tadi identifikasi lingkup, ya, bentuk kegiatannya, mendefinisikan lingkup proyek, menentukan target, waktu, biaya, kualitas dan kuantitas. Memilih metode kerja ini yang perlu. Aplikasinya, tadi istilahnya tercapainya apa yang tujuannya tadi adanya schedule, analisa jaring atau network planningnya. Kemudian sudah ada tadi RAB-nya apa, cash flow-nya maksudnya sudah terhitung untung ruginya, ya, seperti kita hitung dalam analisa ekonomi sebelumnya, analisa ekonomi teknik, ya kan, analisa cash flow. Nah, di sini kelihatan di perencanaan ini kelihatan ROR-nya atau ini apanya, ROI-nya apa semua atau net present value-nya apa semua. Nah, di sini lah yang dalam bentuk perencanaan ini. Setelah oke baru dilaksanakan. Itu tadi setelah oke dibentuklah organisasi, baru dilaksanakan. Di sinilah istilahnya orang bilang bahwa kelayakan proyek, dalam perencanaan itu kelayakan proyek lah. Karena di kelayakan proyek atau feasibility study itu ada namanya kemudian secara teknis, maksudnya teknis, ekonomis, lingkungan, itu ada semua aspek dilihat. Ya, karena kan sebelumnya definisi bahwa proyek itu eh, terbentuk karena apa? Ada risiko, ya ada ketidakpastian dan ada risikonya. Nah, nah ini menentukan sumber daya yang dimiliki. Kalau organisasi setelah perencanaan terbentuk dalam bentuk dokumen atau apa, biasanya ada dokumen perencanaan, ya sudah ada dalamnya. Biasanya kalau dokumen perencanaan itu ada dua bukunya, ya pada umumnya, tapi ada yaitu mengenai teknisnya, kemudian budgetingnya, RAB-nya atau apa semuanya. Ada juga satu lagi mengenai acuan kerjanya, maksudnya situ ya sebenarnya aspek teknis lah itu acuan kerja. Nah ini setelah ini organisasi dibentuk organisasi ya, menentukan sumber daya yang dimiliki tadi ya, money, material, mesin, kemudian metodenya, membuat struktur organisasi project. Ya maksudnya keluarannya dalam organisasi ini ya, yang membuat uraian tugas. Nah, ada job description, maksudnya ya apa tugasnya ini, apa tugasnya ini, apa tugasnya ini, apa tugasnya ini. Kemudian menentukan alur komunikasi antara bagian satu dengan lainnya. Nah ini ada tugas-tugas, setelah itu ya dibantu alur organisasinya. Contohnya mungkin kalau di himpunan, ketua umum apa istilahnya sekarang kah? Ketua himpunan, ketua umumnya semua dibawahi, tapi di bawah ketua umum ada ketua-ketua, ada ketua satu, ketua dua, ketua tiga, ketua empat. Nah, saya tidak tahu sekarang yang dapat nilai, karena orang yang himpunan pun juga jarang datang ke saya, tidak pernah datang. Nah, yang nanti datang kalau ada masalah mau di DO apa semua ke ya, ke apa, ke departemen. Nah, itu juga sekarang himpunan. Nanti datang kalau ada masalah mau DDO, itu pun juga mau DDO kalau kita teriak-teriak, mau DDO ini baru datang. Nah, ya, atau datang kalau ada ini. Nah, itu istilahnya. Sebenarnya itu kenapa itu himpunan sekarang kurang dikenal. Sebenarnya kami pun dari departemen atau dosen-dosen mampu bisa memperkenalkan dengan kolega-kolega kami. Tapi karena tidak ada komunikasi ya, kami pun dari sebagai dosen atau dari departemen, karena banyak kesibukan ya dilupakan juga, karena jarang ketemu ya lupa juga bahwa ternyata ada himpunan, ada mahasiswa yang
tergabung dalam himpunan. Yang diingat hanya mahasiswa ini kuliah pada mata kuliah saya atau mata kuliah dosen lain. Itu saja sih. Nah, kenapa begitu ya? Karena tadi komunikasinya kurangnya. Nah, ada organisasi, ya itulah. Padahal nantilah kita diskusi. Ya, kenapa ini? Ya inilah unik-unik saya sebagai sekretaris departemen dan sebagai dosen ya kayak biasa begini. Nah ini kembali lagi. Ini nanti ya kalau habis ini saya lanjut lagi ya. Saya kasih dosesi. Maksudnya tinggal 6 menit nanti. Nah, nah ini lanjut ya. Nah, kemudian bentuk kegiatan pelaksanaan dan pengendalian. Nah, sebenarnya sudah paham lah kalau sudah mengerjakan ini sesuatu. Ya, bentuk kegiatannya kayak ini pelaksanaan. Nah, bentuk kegiatannya mengefektifkan kelompok kerja dan optimalkan dinamika kelompok. Kedua, menumbuh kembangkan etos kerja dan etika kerja. Nah, maksudnya apa ini aplikasinya atau outputnya ini apa ini pelaksanaan itu memberikan instruksi, perintah, pengarahan, bimbingan dan pembinaan. Kena memberikan motivasi. Nah, maksudnya apa yang ini saat pelaksanaan ya saat pelaksanaan. Kemudian mengoptimalkan fungsi komunikasi. Ini mengoptimalkan fungsi dan komunikasi. Ini maksudnya apa kegiatan apa yang ada di pelaksanaan. Istilahnya pelaksanaan ini ya proyeknya terlaksana ya. Nah, kemudian kalau pengendalian ini mengumpulkan informasi ya, langsung saja apa yang dilakukan outputnya dalam pengendalian pengendalian sini ke proyek itu mengumpulkan informasi dan data untuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Ini tadi ya menganalisa penyimpangan yang terjadi serta mencari penyebabnya. Contohnya instalasi, kenapa ini tidak ada satu lampu tidak begitu ya? Mungkin ada tempat apakah 8 titik lampu dalam ruangan. Kenapa ada satu tidak menyala? Pasti pasang lampunya. Kenapa satu tidak menyala? Atau setelah dicek-cek, oh ini salah sambung seharusnya pasanya ini atau ya netralnya ini makanya tidak menyala-nyala atau iya ini sambungannya tidak bagus, longgar atau ini sudah sampai waktunya, ini tinggal 1 minggu, kenapa masih ada 5 titik lampu belum terpasang? Nah targetnya ini minggu depan sudah terpasang semua. Nah hasil hitung-hitungannya bahwa kenapa dikasih 10 minggu supaya dalam 1 minggu itu 1 titik lampu, kan begitu. Nah ini sudah 9 minggu ini, nah baru 5 terpasang. Nah itu juga dikendalikan. Ditanya kenapa bisa? Kalau memang pas diskusi ditanya, oh ini pagar gara ini. Nah tanyalah, bisa selesai tinggal 1 minggu ini. Nah 5 masih ada 5. Oh ternyata hasil diskusinya dengan yang mengerjakan bisa Pak. Bagaimana caranya supaya bisa selesai? Ternyata mereka nambah tenaga. Nah itu bisa juga gitu ya. Menambah tenaga. Maksudnya tadinya yang kerja 2 orang, sekarang supaya masih ada 5 ya tambahlah jadi 10 orang kan begitu. Ya, karena kita lihat dua orang ini hanya bisa mengerjakan 5 dikerjakan dalam 9 minggu. Berarti untuk mencapai 1 minggu ini ya tenaga tambah tenaga berapa? Bisa bisa bukan 10, bisa 20 orang. Rame-rame. Kan begitu istilahnya diborong ya. Orang maksudnya rame-rame kerjakan, bukan 2 orang lagi. Nah itu pun juga eh, ya kalau 2 orang ini kerjanya begini, nah dia kan kerja ternyata dilihat ini gara-gara setiap hari hanya kerjanya 5 jam saja atau 10, nah efektif ini hanya setengah 12 jam, efektif ini atau 8 jam. Bagaimana caranya supaya kerja lembur lah dalam 1 minggu ini lembur? Bisa juga begitu ya. Maksudnya kalau 20 orang kerjakan, aduh mahal ini. Maka dihitung-hitung lah bagaimana kalau tambah saja 5 orang tapi dikasih lembur. Itulah hitung-hitungannya. Menghitung secara disuruh lagi bagian keuangan. Coba hitung-hitung ini. Mana lebih optimal? Menambah 5 orang tapi dikasih lembur. Maksudnya jam kerjaan ditambah dalam 1 hari. Atau jam kerjaan sama tapi orangnya diperbanyak. Maksudnya banyaknya dari 20 orang, bukan 5 orang. Kan itulah seninya, disitulah seninya ya. Supaya kenapa begitu ya? Supaya tercapai. Ya, tapi kan masalahnya tadi ini tambah lagi keuangan ya. Apa boleh buat? Itulah risikonya kenapa tidak bagus manajemennya, ya kan? Tidak bagus, bukan yang tenaga pemasangnya atau orang yang dia suruh memasang
lampu-lampu atau instalasi tadi ternyata kurang kompeten atau kompeten tapi ya malas ya kan, ternyata lebih banyak gosipnya sambil mengerjakan instalasi sambil lihat WA atau lihat Google atau lihat YouTube ya kan, atau mendengar sambil mendengar lagu dangdut, bisa juga ya. Ya kan, atau banyak lah maksudnya tidak konsentrasi tidak apa ya itulah istilahnya bukan kompeten apa bukan ya itulah maksudnya manajemennya yang kurang ini. Ya itulah ya maksudnya kenapa ada pengendalian, kenapa ada organisasi, kenapa tadi berarti ada 4 direncanakan, kemudian diorganisasikan, kemudian dilaksanakan, kemudian apa lagi nih? Dikendalikan, ya kan? Nah, kan sama kan begitu loh pemikirannya. Kan memang sama lah kalau tugas akhir apa kan? Kenapa lama tugas akhirnya? Wah, ternyata sambil tugas akhir sambil main game online. Aha. Atau sambil browsing-browsing internet saya kerjanya. Ini ya. Atau sambil nonton YouTube saja kerjanya. Disuruh padahal tugas akhir itu satu bulan pun bisa selesai, ya kan? Nah seharusnya sudah bisa asistensi sekarang, tapi karena bilang nantilah, pakai lama, kan begitu, ya. So, plan. Ini yang tadi ya secara ininya. Ini mana makanya itu kalau mau menjadi profesionalisme, tadi mampu ada konsep, ya, rencana, ada direncanakan, kemudian diorganisasikan, dilaksanakan itu gabungannya, maka muncullah profesional sini, ya, muncullah profesionalnya. Jadi bisa di ini ya, maksudnya ya kenapa banyak orang-orang waktunya 24 jam sama waktunya, makannya sama, orang bilang, kenapa bisa itu sukses, proyeknya banyak atau apanya sukses, atau itu bisa dokter, bisa profesor, bisa cepat selesai, atau ini, ternyata padahal makannya sama-sama makan Indomie, waktunya 24 ini berapa harganya, ini berapa, nah berapa tenaga kerja sekarang berapa harga, kan begitu begitu, ya kan, transportasi bagaimana, bentuk RAB-nya sendiri, setelah itu karena pernah tahu juga cara memasang ya dia pasang sendiri juga instalasinya, ya kan, jadi instalator juga. Nah, itu pun juga kenapa ini karena bisa diakui karena dia punya sertifikat kompetensi, ya kan, maksudnya ada kompetensi yang dia punya secara diakui secara profesional. Pasang juga setelah pasang dia mampu juga menganalisis kalau terjadi salah pasang atau tidak mau menyala kan mampu menganalisis apa semua kan. Kalau diminta sama orang juga mengembangkan mampu juga begitu kalau terjadi. Dan mampu juga eh, berorganisir, maksudnya organisasi sini mampu berhubungan dengan yang punya kerjaan, ya kan, punya rumah atau mampu berhubungan, siapa tahu di situ pas mengerjakan ada tukang batu atau ada tukang lain-lainnya, tukang kayu, mampu komunikasi. Karena kalau tidak bisa komunikasi dengan tukang batu yang sementara membobot apa memasang acian atau apa di tembok yang mau dipasang ya, sama-sama pas pokoknya kan merencanakan bahwa schedule hari ini pokoknya saklar harus terpasang. Ternyata di tempat yang sama, tukang batunya juga mau ini, mau mengaci, mau plasteran, ya kan? Kan gitu salah kan? Istilahnya kalau ini dua-duanya mau bersamaan kerja situ ya. Kalau tidak ada saling mengalah ya apa boleh buat berkelahi, ya kan? Atau apa boleh buat tidak ada yang bekerja bagaimana? Kita jadi tidak bisa bekerja, dia juga tidak bisa bekerja ya proyek terbengkalai lah. Dan kita lihat juga yang mana lebih utama dulu, plaster atau pasang saklar. Nah, itu ternyata kalau mau efektif ya suruh dulu plaster, tapi bisa juga tapi kasih kotak di situ. Wah ini kotak saya mau pasang saklar di sini. Bisa juga begitu. Atau suruh juga plaster semua, kemudian kita bobot lagi atau kita gas ya kan? Dibobot istilahnya di ini, apakah bukan bongkar juga namanya itu.
dibongkar atau dipahat-pahat sedikit lah, ya kan, dibubut sedikit lah, maksudnya untuk pasang kotak saklar di situ, pasang saklar. Bisa juga begitu ya, atau pasang saklar baru dia ini dia plasteran, bisa juga begitu, tapi kan ya dilihat lagi mana lebih bagus, mana lebih bukan masalah efektif, tapi lihat lagi kalau pasang saklar dulu baru pasang plasteran, ya bisa-bisa saklarnya itu jadi jelek, ya ada campuran semennya, ada apanya, bisa kena semen, bisa tergores, kan tidak bagus, ya kan? Begitulah secara ininya, maksudnya organisasinya butuh organisasi, walaupun sendiri ya. Kok istilah organisasi itu adalah komunikasi sebenarnya itu. Mampu mengkomunikasikan, mampu istilahnya masalah schedule waktu apa semua. Maksudnya bukan bukan hanya organisasi baru di ini, tapi dalam pelaksanaan ya ya kan. Wah, istilahnya kalau sendiri, tapi kalau berdua ya bisa ya inilah komunikasi lah. Setelah itu ya kalau ada terjadi itu tadi pengendalian juga waktu apa saja. Istilahnya sudah campur-campur ya. Bukan hanya ini, bukan kalau ini secara besar bahwa ini dikerjakan baru baru problem apa dikendalikan, tapi ada juga kalau sendiri ya, semua orang harus punya mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengerjakan, kemudian mengendalikan. Kan gitu ya. Itu dikatakan profesional. Ada yang kalau memang ini ke perusahaan ya, ada mungkin bilang perusahaan itu bagus profesional kerjanya. Orang itu bagus sangat profesional, ya kan? Nah, itu bukan hanya dari sertifikat saja, bukan dari jasa, tapi kerjaannya. Setiap orang makanya bilang skill dan pengetahuan, knowledge dan skill. Tapi ada satu lagi yang dikatakan profesional. Sebenarnya di sini profesional ini ya, ada tiga sini secara selain ini ya ada tiga. Apa itu? Skill, ya skill. Nantilah ini masih ada waktu. Kemudian knowledge, pengetahuan, ya. Kemudian apa satu lagi sikap, attitude, ya sikap lah, ya kan? Sikap. Walaupun ada skillnya, skill kan orang jago itu biasa ini jago bangunan. Tapi ya pengetahuannya tidak ada, ya kan? Jago memang ini dalam pelaksanaan jago memang pasang-pasang pasti tanya, kenapa kabel 2,5 pasang situ? Kenapa bukan kabel 4 atau kabel 1,5? Dia tidak bisa jawab. Dia hanya bilang, nah begini kebiasaan. Padahal rencananya tuan rumahnya mau berpikir selama ini rumahnya itu pakai kabel satu apa 2,5, tapi rugi apa biasanya banyak listrik yang dia pakai. Dia sebenarnya mau tanya bagaimana kalau caranya supaya listriknya kurang apa bisa diturunkan tapi dengan lampu yang sama. Kalau orang punya ilmu pengetahuan pasti dia bisa jawab. Wah itu bisa ini dikurangi losisnya karena lampunya sama, berarti arusnya sama mengalir. Yang perlu nih ini ya berarti selama ini ada losis di jaringan, ya kan? Di kabel-kabelnya ada rugi-rugi. Itu kan pemakaian juga. Caranya supaya rugi-ruginya itu hilang, apa kecil atau hilang, enggak mungkin hilangnya karena ada unsur R. Apa yang terjadi ya? Diperbesar itu kabelnya. Kenapa ya? Kami prinsipnya begitu. Kalau R bisa kecil dengan penampangnya diperbesar, ya kan? Atau dilihat selama ini jalur kabel itu panjang, dia keliling-keliling rumah dulu panjang, makanya ya kan R sama dengan ini ya RDC-nya, maksudnya RDC ya, maksudnya kan memang ada itu di kabel eh, R per meter, istilahnya karakteristik atau parameter yang dari kabel ya. Kalau R totalnya berapa? Kan ya berapa meter dipakai. Semakin panjang semakin besar R-nya, berarti semakin besar rugi-ruginya, ya kan? Walaupun penampaknya besar kalau panjang, itu juga. Makanya itu dipikir. Kalau orang punya pengetahuan, pasti bisa menjawab, bisa menganalisis, ya kan? Bisa mengerjakan. Kalau hanya skill saja, mampu mempraktekkan tapi tidak mampu analisis, itu tadi dia salah. Atau kebaliknya, mampu menghitung tapi tidak bisa mengerjakannya. Makanya itu kita ini biasa alumni S1 diketahui sama alumni D3 Politeknik. Kenapa? Dia bilang teori saja itu. Kenapa ya? Hanya tahunya begitu tadi menghitung, mau begini hitungannya, tapi pas pasang ya, kenapa begini jalurnya? Kenapa? Ya, bagaimana caranya? Bagaimana ini? Atau pas disuruh pasang, tidak bisa. Kenapa tidak ada pengetahuan, tidak ada keterampilannya? Ya, atau tidak ada skillnya? Makanya dua-duanya. Tambah lagi satu, bukan hanya sebatas jago menghitung, jago
jago mengerjakan, tapi perlu juga attitude atau sikap. Ya, salah satu sikap contohnya lah, kayak tadi instalasi. Ya, pas kerja ugal-ugalan ya akan mempunyai ini kerja pokoknya ini apa pengetahuan, tapi dia sikapnya apa? Tadi sikapnya main HP, nah, ya kan memang jago kerja ini bagus kerja, tapi ya main HP atau sikapnya tidak pakai APD atau pas mengerjakannya, atau ini dia tidak lihat keselamatan, tiba-tiba salah melangkah, dia pakai tangga atau apa kak, jatuh kan. Nah, itu atau ini juga janganlah biasa ini ya. Itulah masalah sikap ya, masalah sikap. Kayak tadi sering pas mau bekerja ada schedule yang memasang saklar apa semua, nah ada juga tukang batu karena sikapnya, karena dia jangan merasa dirinya jago, dia bisa pasang ini pasang, nah, dia bisa menganalisis, tapi dirinya ada rasa egonya tinggi, jago, nggak mau mengalah ya berkelahi lah dia. Itu namanya sikap ya. Makanya ya istilahnya sikap juga diperlukan, bukan hanya sebatas ini ya. Nah, atau sama tuan rumahnya yang punya pekerjaan, pokoknya dia bilang ini bisa ini tanpa mempedulikan tuan rumah. Itu sikapnya. Makanya dibilang biasanya pas selesai kerja dibilang tuan rumahnya tuh apa, nggak usah kasih kerjaan, oh yang jago tapi bagus memang anunya hasil, tapi sakit hati ya kan begitu, ya kan, sakit hati atau ini kita biasa ini sering berkelahi kalau kerja, ya kan. Nah, itu namanya profesional. Ada tiga: skill, knowledge, dengan attitude atau sikap ya. Ini namanya baru profesional. Nah, ini apa ya profesional? Kalau ini secara ini ya. Tapi ini kalau implementasinya di sini sama saja ini. Kalau di ini. Kembali lagi ya, karena ini panjang materinya saya lihat. Ini karena ini materinya Prof. Ansar ya. Kita ikuti saja. Karena Prof. Ansar yang memang yang membina apa bina, ketua tim. Nah inilah. Saya kan bagian ini saja, bagian apa melaksanakan ini PowerPoint ini, membacakan. Komunikasi tadi melakukan kegiatan penyampaian atau pemindahan lambang yang mengandung arti atau makna. Ini arti dari komunikasi ya. Perbuatan menyampaikan suatu gagasan ini tadi mengenai pikiran atau perasaan dari seseorang kepada orang lain. Yang tadi ya, ini istilahnya yang diperlukan tadi selain pengetahuan, selain ini juga komunikasi. Situ sebenarnya sikap, tapi sikap tadi ada komunikasi dengan sikap ya pribadi ya. Apa istilahnya itu yang bahasa tubuh, bahasa apa semua. Nah, ini bahasa komunikasi ya. Gaya-gaya itulah komunikasi kita sama orang dalam dalam ini. Ya kalau kita arogan tidak dikasih lagi kerjaan itu. Ya kan? Atau kita orang yang punya kerjaan bertanya baru kita tidak jawab, lain nggak usah lah, susah. Bikin stres saja, ya kan? Nah ini. Fungsi komunikasi. Ini tadi untuk informasi, instruksi, persuasi, dan integrasi, ya kan? Nah, namanya kalau tujuan komunikasi ada perhatian, tadi ada perhatian. Orang lain mengerti apa yang kita harapkan dan apa yang dia harapkan dari kita. Kemudian ide kita diterima sebagai sarana tindakan untuk melaksanakan instruksi. Ya, kemudian menjadi umpan balik. Nah, ini tadi fungsi komunikasi. Makanya itu cerita aja itu, tapi bukan masalah cerita, tapi bagus karena pintarnya bercerita, pintarnya komunikasi, maka jalan jalan kerjaannya orang banyak suka, ya kan? Daripada yang memang ini itu pekerja diam cari kerjanya begini saja kaku. Makanya mana lebih suka orang yang ya tidak kaku dan kaku. Makanya bilang kaku orangnya ya. Nah, ini dalam ini pekerjaan atau dimanapun. Ini lanjut ya. Nah, hambatan breakdown atau dalam komunikasi. Ini tadi sumber, maksudnya yang bisa salah satu yang menghambat ini ya. Kenapa muncul ini? Karena tadi penting ya dalam komunikasi. Kayak contohnya tadi memang bagus sekali ini, bagus teknisnya, bagus pengetahuannya, tapi ya tadi karena tidak bisa ini berbenturan dengan pekerja Islam tadi, kayak contohnya tadi mau masang saklar ya ber, berbenturan dengan tukang batunya, ya kan.
Ah, karena berbenturan dengan tukang batu tadi, kalau tidak bagus, padahal hari itu schedule-nya memasang saklar, ya apa yang dilakukan? Makanya dikomunikasikan dengan tukang batu, maksudnya pekerja pun juga, ya kan? Apa yang dilakukan? Ya tadi, bisa, selain sepakat dengan tukang batunya atau tukang batunya dipercepat atau bagaimanakah? Nah inilah, nah itu bisa jadi hambatan karena hambatan komunikasi. Nah, tadi yang bisa yang bisa menghambat komunikasi kalau dari sumber kurang jelas dan persepsi berbeda. Kayak contoh tadi kurang jelas, salah satu kurang jelas sumbernya, masalah komunikasi, ya, kayak tadi kan, mungkin dari bosnya, pasang ini schedule-nya ini, tapi mungkin bosnya ada satu dia kurang dapat dari bosnya pas mau pasang saklar. Mungkin bosnya tahu bahwa di situ sebenarnya ada, istilahnya ada tukang batu mengerjakan juga lagi plesteran. Kalau lagi plesteran, jangan dulu kerjakan, dia lihat dulu. Tapi disuruh sama bosnya pergi pasang saklar. Yang dia dengar hanya pasang saklar di tempat titik ini, tapi dia tidak perhatikan komunikasi sebelumnya itu, istilahnya satu kalimat tadi bahwa kalau lagi ada tukang batu mau pasang, mau plasteran situ, jangan dulu kamu gitu ya. Tapi karena itu tadi, karena sumbernya, karena pas dia dapat itu komunikasi dia tidak dengar, mungkin lagi main HP, lagi apa semua, yang dia dapat hanya pasang saklar. Itulah tadi, maksudnya inilah kurang jelas komunikasinya. Kemudian bisa juga persepsi berbeda, ya kan? Tadi pasang saklar, persepsinya maksudnya, ya persepsinya berbeda tadi. Pokoknya hari itu pasang saklar, ya kan? Kalau karena berbeda, karena persepsinya, ya kan? Bisa juga ada ini, ya tadi, itulah kurang jelas dan persepsinya berbeda, ya kan? Dia dia mungkin tangkap, tapi dia tahunya bahwa hari itu dipasang. Nah, ini. Kemudian pesan, ya tadi banyak pesan, sumber. Kemudian setelah itu banyak pesan, mendua arti. Nah, ini juga bahwa selain tadi yang mau bekerja itu kurang jelas, juga bisa saja bosnya juga yang kurang jelas, ya kan? Hanya satu kata saat tadi pasang saklar. Memang tidak ada kata-kata sebelumnya bahwa kalau ada tukang batu. Nah, bisa juga begitu ya. Pokoknya dia hanya dengar. Nah, yang bekerja, pokoknya hari itu pasang saklar. Pesan. Bisa juga tadi terjadi yang menghambat, eh, banyak banyak ini juga, bisa juga begini ya, banyak pesan juga karena pasang saklar tadi tidak tahu apakah hari itu, pokoknya hari itu dipasang saklarnya karena mendua arti juga bisa juga ya. Kemudian saluran, banyak banyak rantai tidak sampai, salah memilih media, karena penerima mendengarkan yang sebenarnya ya. Ini tapi kalau dilihat sini hambatan yang hambatan-hambatan tadi ini bisa juga ini ya, bahwa pekerja itu ini kan contohnya ini menerima, yang mau bekerja ini mendengarkan sebenarnya ya, harapkan persepsi berbeda, halo efek, tidak memperhatikan info yang bertentangan, ego terancam. Ini eh, pekerja ini kan istilahnya, kalau kita bos baru ada pekerja, kalau bagus itu langsung sampaikan sendiri ya. Nah, bisa saja kenapa ini kenapa banyak-banyak begini, misalnya sumber pesan saluran penerima. Bisa saja ini, makanya itu lebih bagus itu sumber langsung ke penerima ya. Supaya lebih bagus, supaya hilang ini halo efeknya apa, tidak ada persepsinya berbeda, tidak ada kayak tadi ya, persepsi berbeda dari penerima tidak ada. Mendengarkan ya tadi bahwa penerima itu mendengarkan yang sebenarnya. Nah ini juga penerima juga ini selalu dia mendengar yang dia harapkan, padahal ada sesuatu yang mungkin dia tidak harapkan, bisa ada informasi di situ, ya kan? Tidak memperhatikan info yang bertentangan. Ini lagi juga bahwa penerima ini biasanya, eh, istilah kita kan maunya selalu gembira-gembira, tapi yang bertentangan itu kita tidak infokan, maksudnya ya namanya ya itu tadi, bahwa penerima ini kayak tukang-tukang, ya kita anggaplah kita yang jago apa semua, ada skill, ada pengetahuan, tapi karena komunikasi ya tadi,
karena sudah merasa dirinya jago, ya sekedar mendengar saja dari bosnya. Kenapa? Karena adalah pasangan saklar. Tapi ya mungkin bosnya tadi dia sudah jelaskan baik-baik semua. Ini di sana ada punya ada tukang ada apa semua. Tapi penerima ini tadi dia hanya ya tadi karena dia merasa jago dia hanya menerima yang dia sesuai dia harapkan. Nah, pasang saklar hari itu ya kalau dia mungkin begitu pendengarannya persepsinya dia bahwa kalau sudah pasang saklar langsung terima gaji atau apa pasang saklar kalau hari itu bisa terpasang kasih bonus, pokoknya begitu ya, dia sesuai diharapkan, ya kan. Kemudian ya, dia juga punya persepsi yang berbeda itu tadi bahwa pokoknya hari itu pasan tanpa mendengar yang lainnya. Oh intinya inilah yang ini contoh saja ya soal komunikasi. Ini juga ego terancam, bisa juga gara-gara ego terancam, ya kan. Mungkin ya ya istilahnya selalu saja curiga-curiga. Inilah masalah komunikasi intinya komunikasi ya kalau mau bagus. Nah, kemudian kan ini panjang. Wah, ini manajemen sumber daya orang, manajemen inilah tadi bahwa direktur atasan, manajer bawahan. Nah, ini tadi sebenarnya intinya sih komunikasi. Ya, komunikasi. Ya, bos itu harus motivasi kepemimpinan, memimpin rapat, memperkenalkan perubahan. Ya, memahami orang lain, etika kerja. Ini ya, intinya sini adalah bahwa secara direktur atasan ini, direktur atau atasan ini manajer selain di bawahnya ya, atasan, tadi bahwa dalam organisasi ya kita tahu lah bahwa sini ada kepemimpinan ya. Kalau masalah mau manajer mau pimpinan harus ada kepemimpinan. Pintar apa motivasi, memimpin rapat maksudnya memimpin ya kalau dalam pertemuan-pertemuan. Kemudian juga harus mempunyai ide-ide lah kayak tadi yang perkenalkan perubahan atau ada teknologi baru. Dan dalam komunikasi tadi itu ada bisa memahami orang. Nah, ada etika, supaya ada etika kerja. Intinya komunikasi ya. Komunikasi sebenarnya. Organisasi itu komunikasi. Nah, tadi, inilah eh, contohnya ya. Manajer. Bawa direktur langsung ke manajernya. Di bawah sama saja ketua di himpunan, ketua ke ketua divisinya. Saya tidak tahu sekarang bagaimana bentuk organisasi di himpunannya. Karena saya belum pernah juga dikasih begini strukturnya. Hanya tahunya bahwa ini ada ketua himpunan. Tiba-tiba datang ini ketua apakah pendidikan atau apakah saya tidak tahu lah. Nah, saya tidak bisa banyak cerita tentang himpunan. Nah ini direktur, kemudian manajer, ini tadi ini kelompok komunikasi, oh ini tadi ke bawahnya motivasi terus kerjanya apa semua. Inilah kemudian mau mengatasi konflik. Nah, ini masalah manajemen ya, motivasi dan etos kerja, motivasi dorongan dari diri sendiri untuk maupun dari luar lingkungan yang nampak dan dalam kegiatan dalam usaha mencapai tujuan etos kerja semangat kerja yang menjadi ciri khas seorang atau kelompok dalam mencapai suatu tujuan sama lah kalau kuliah etos kuliah motivasi ya kalau mau tamat cepat karena tamat cepat mau cepat kawin istilahnya mau cepat supaya supaya dapat kerja kan tidak tahu ke depannya bagaimana mungkin mungkin semakin susah kerja atau bagaimana, tidak tahu lah. Kemudian etos kerja, etos kuliah tinggi, kenapa? Supaya dapat IPK tinggi. Kenapa katanya kalau IPK tinggi bisa dapat gaji 100 juta. Itu juga etos kerja, motivasi lah. Kemudian ini lagi. Nah, aspek teknis pengelolaan proyek, panjang juga. Ini, Bro. Nah, bila berdasarkan evaluasi pasar, tadi, eh, suatu proyek memiliki kesempatan pemasaran yang memadai untuk suatu jangkauan waktu yang relatif panjang, maka tahapan berikutnya yang perlu dilakukan adalah analisa aspek teknis dari proyek yang bersangkutan. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya. Setelah proyek tersebut dibangun, berdasarkan analisa ini perlu diketahui rancangan awal. Rancangan awal apa ini? Penaksiran biaya investasi, termasuk biaya eksploitasinya. Maksudnya ya rancangan awalnya ya biasa itu kayak RAB-nya lah atau apanya, itu draft. Beberapa pertanyaan yang perlu mendapat jawaban dari aspek teknis. Satu, kalau ada proyek, lokasinya di mana? Ya kan? Maksudnya di mana kak? Kalau contohnya di Makassar, Makassar bagian mana? Bagian daerah-daerah ini dekat TPA.
atau di daerah yang dekat pantai atau daerah Kima. Seberapa besar skala proyek operasi luas produksi ditetapkan untuk mencapai suatu dikatakan skala ekonomis. Nah, berapa besar skala operasinya? Maksudnya dilihat besar ke itu anunya, yang lokasinya itu nah, mencapai tujuan tingkatan skala ekonomis. Nah, kemudian kriteria penilaian mesin dan equipment utama serta alat pembantu mesin dan equipment. Nah, tadi menilai. Nah, ini yang ke anunya ya, ke teknis intens betul. Kemudian bagaimana proses produksi dilakukan dan layout pabrik yang dipilih, termasuk juga layout bangunan dan fasilitas lain. Apakah jenis teknologi yang diusulkan cukup tepat? Nah, ini teknis untuk ini ya, untuk ada pabrik yang mau dibangun. Nah, lokasi proyeknya di mana? Seberapa besar operasi, luas produksi, kayak contohnya pabrik lah. Kemudian kriteria mesin dan equipment, tahu serta pembantu mesin. Kemudian proses produksi ya. Nah, variabel utama yang pemilihan lokasi proyek. Nah, tadi kalau ada pabrik atau mesin atau dipasang ini tadi. Atau bisa juga konstruksi ya. Bisa juga tadi kita ambil saja lah instalasi. Ketersediaan bahan mentah, letak pasar yang dituju, tenaga listrik dan air, suplai tenaga kerja, fasilitas transportasi. Kayaknya ini skala besar ya. Kayak ini tenaga listrik dan air. Ini contohnya kayak instalasi tadi ya. Ketersediaan bahan mentah. Saya bawa ke yang kecil-kecil saja, yang tidak usah sama proyek apa instalasi. Ketersediaan bahan mentah. Bahan mentah ini contohnya kalau ada tadi kan instalasi, cerita terus masalah instalasi saja lah. Instalasi bahan mentahnya di mana? Kayak contohnya cari bahwa di lokasi itu apakah ada kabel-kabel dijual. Contohnya mungkin di Pangkep ya instalasi. Ya, janganlah di Pangkep. Situlah di dekat-dekat kampus ada kos-kosan mau dipasang instalasinya. Kan kita yang pertama dulu kan selalu kita menghitung biaya ya. Mana lebih efektif beli bahan-bahannya? Saya beli di Makassar, dari Makassar saya bawa ke daerah Goa, ke daerah apa dekat dekat apa sih itu dekat kampus, eh, dekat daerah Mawang, atau saya beli di Mawang. Kalau memang ada toko bahan-bahan listrik di Mawang, lebih baik di Mawang. Kenapa? Karena kan ada biaya transportasi di situ. Kalau saya ambil dari Makassar. Nah, lebih di Mawang, tapi kan dilihat lagi ternyata beda harganya, beda berapa. Nah, dihitung itulah mana lebih untung beli di Mawang atau beli di Makassar dengan transportasinya. Tapi Mawang lebih mahal harganya. Kenapa? Namanya juga, apa jauh dari kota, ya kan? Ya tadi ketersediaan bahan mentah, ya kan? Letak pasar yang dituju, ya kan? Letak pasarnya, maksudnya kita kerjakan ini instalasi ini. eh, ini juga salah juga ya kalau saya, karena kalau masalah instalasi di kos-kosan itu tidak lokasi pasarnya di situ lah pasarnya. Kenapa itu pasang? Karena di situ lah dipasang instalasinya ya. Ini maksudnya sambil aja lah pabrik. Ah, kalau atau inilah atau pabrik mau dibangun pabrik tadi ya. Variabel utama punya lokasi proyek ya. Bawa pabrik itu ketersediaan bahan mentah. Tidak bisa dibawa instalasi ke sini yang ceritanya ini Provansar. Ambil pabrik, ada pabrik yang mau ini mau dibangun. Nah, ketersediaan bahan mentahnya bagaimana, ya kan? Nah, anggaplah pabrik ini ya, pabrik Indomie. Indomie lah karena apa makan banyak ya. Pabrik Indomie mau contohnya mau dibangun di Makassar atau di dekat kampus lah. Nah, kalau dekat kampus bangun pabrik Indomie, bagaimana bahan mentahnya? Bagaimana terigunya, bagaimana bumbu-bumbunya, bagaimana, ya kan? Kalau sudah terpasangnya, pemilihan lokasi proyek, ya lokasi istilahnya industri lah ini mau dibangun. Nah, bagaimana ketersediaan bahan-bahan mentahnya, kayak pembungkusnya dari mana, apa semua, ya kan? Airnya, kemudian letak pasarnya itu maksudnya kenapa kenapa saya harus di Mawang saya bangun Indomie? Ternyata tujuannya adalah untuk menyuplai Indomie ke mahasiswa. Kenapa? Karena di daerah Mawang banyak mahasiswa. Selain mahasiswa UNAS, ada mahasiswa UIN, ya kan? Dihitung-hitung ya mungkin sekitar 20 ribuan situ mahasiswa. Karena tahu mahasiswa itu 10%-nya makan Indomie, berarti ada sekitar 2 ribu makan Indomie tiap hari. Lumayan ini pabrik. Begitu hitungannya. Pas kalau ini pasar ya.
Nah, ini tadi tapi tadi dihitung lagi ketersediaan bahan mentahnya. Nah, kalau dibangun sana mana lebih bagus? Maksudnya memang ada bahan mentah sana kak, ada yang kayak tadi lah terigu apa sama memang terigu ada sih tapi Makassar disuplai dari Bogasari apa ke sana yang di pelabuhan. Ya kan bahan mentahnya memang bumbu-bumbunya ya ada bumbu-bumbunya. Ya kayak dari Malino, anunya bawangnya atau apanya semua dari Malino apanya kak, dari Hendrik kan bawangnya, cabenya dari ini, minyaknya, bisa lah. Ya kan begitu. Tenaga listrik dan air. Bagaimana suplai listrik sana? Bagus. Ada daerah-daerah Mawang itu ada gardu induk situ, bagus listriknya, ya kan? Kemudian air ada PDAM sana. Nah, suplai tenaga kerjanya banyak, suplai tenaga kerja sana daerah-daerah Goa banyak kan. Fasilitas transportasi ya bagus lah karena jalanannya sudah ini ya aspal, sudah diaspal atau sudah di beton. Nah, ini semuanya dilihat. Nah, kemudian ini tadi primer utama ya primer. Nah, ini primer. Maksudnya yang primernya kebutuhan dasarnya. Nah, kemudian yang kedua, pemilihan lokasi proyek juga sekunder. Hukum aturan yang berlaku di Indonesia maupun tingkat lokal. Bagaimana sana? Kalau ada pabrik dibangun, bagaimanakah hukumnya? Maksudnya dalam perencanaan kota sana, betulkah bisa dibangun? Atau ada keperaturan daerah di Goa? Malah lebih bagus di Goa atau di Makassar. Kami gitu, atau di Maros. Ya kan? Nah, bagaimana peraturan daerahnya atau peraturan-peraturan lah. Iklim, keadaan tanah, iklimnya bagaimana? Dingin atau panas sana atau bagaimana? Ya lebih bagus pabrik itu di daerah-daerah dingin dia atau daerah lembab atau bagaimana kah? Keadaan tanahnya labil, sering terjadi gempa atau bagaimana? Nah, sikap dari masyarakat setempat, kalau dibangun begini dia terima kah sana di Mawang ada pabrik Indomie? Bagaimana masyarakat setempat? Adatnya bagaimana? Ya kan? Siapa tahu karena ini pabrik ribut, masyarakat tidak terima atau pabrik ini mungkin banyak orang yang datang nanti tenaga kerjaan juga nanti mungkin apakah bebas-bebas naik motor apa semua atau ada yang secara sikap yang kasar-kasar apa semua atau ada yang ini mungkin dari sikap dari masalah pakaian dari apa semua ini melanggar adat bagaimana. Kemudian rencana kerja masa depan perusahaan dalam kaitannya dengan perluasan. Maksudnya perluasan masih bisa kamu memungkinkan kan diperluas di situ masih ada tanah, ya kan? Ini semua sekunder ya. Faktor penentu luas produksi, batasan permintaan yang telah diketahui, tersedianya kapasitas mesin-mesin yang dalam hal dibatasi oleh kapasitas teknis atau kapasitas ekonomis, tadi bilang mesin ya, jumlah dan kemampuan tenaga kerja mengelola proses produksi, kemampuan finansial, manajemen, kemungkinan adanya perubahan teknologi, produksi masih akan datang. Ini kan teknis betul ini, faktor penentu luas produksi ya. Maksudnya berapa besar kayak Indomie tadi 1000 targetnya 1000 Indomie per hari, ya kan? Memang ya ini tadi untuk membuat Indomie 1000 Indomie tiap hari tadi. Karena 1000 ini batasan permintaan ya telah diketahui terlebih dahulu. Ya kayak tadi kan marketnya, Rp1.000. Setelah itu dipilihlah mesin yang mampu memproduksi Rp1.000, apa 1.000 rupiah, 1000 buah ya Indomie. Nah, dengan melihat keterbatasan mesin yang ada di pasaran. Tidak ada sampai 1000 tapi yang ada hanya 200. Terpaksa dipilih 5 mesin atau 6 mesin satu cadangan. Bisa juga begitu ya. Supaya andal. Jumlah dan kemampuan tenaga kerja. Tadi kemampuan tenaga kerja untuk menghasilkan 1000 ini 1000 orang juga. Ya kan begitu. Adakah di daerah situ 1000 orang atau hanya 100 orang? Kemampuan finansial ya. Tadi lagi kemampuan finansial manajemen. Ada memang gini tapi mesin dari Jerman, ada juga mesin dari Cina, mesin dari India. Tapi karena kemampuan finansial manajemen, kemampuannya hanya ya dari mesin dari India saja. Yang penting bisa 1000 unit per hari atau 1000 buah per hari. Kemudian kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa akan datang. Ini lagi meninjau akan datangnya. Kemudian dibuatkanlah layout keseluruhan proses penentu terbentuk dan penempatan fasilitas layout pabrik ya di mana layout mencakup layout site. Ini layout biasanya ini teknik industri yang membuat layout ini mencakup layout di site, layout lahan lokasi proyek, layout pabrik, layout bangunan, bukan pabrik dan fasilitas-fasilitasnya. Ini maksudnya sudah gabungan ya karena mau ini layoutnya bukan layout penentuan ya bahan-bahan di dalam pabrik tapi layout
Ini pertama lewat fasilitas, ada juga lewat mencakup ini bangunan-bangunannya. Kalau lewat bangunan-bangunannya sebenarnya sudah gabung lah ilmu ilmu sini, ilmu desainnya lah sini, arsitek, industri, sipil sudah gabungan lah dibangun ini ya, orang bilang desain ya, gambar sudah gambar desain. Nah, dua tipe utama lewat pabrik. Nah, ini fungsional dan garis. Ya, ini ada satu diagram garis, ada fungsional, maksudnya fungsional ya dikasih sesuai dengan anunya, kayak ROM mesin ini biasa digambar, kasih ada gambar-gambar mesinnya, ada gambar apanya, ini fungsionalnya. Kalau garis ya sama lah kita single line diagram, ya kan? Nah, tidak terdapat harus pembuatan barang atau apa. Ya inilah, ini secara ininya ya, dibaca kan ini mau habis waktu ini. Saya minta dibaca ya, ini sama-sama tinggal dibaca ini kemampuan pemilihan teknologi Kepmen, ketepatan kalau dipilih, ya, ini dibaca lah ini. Bisa dibaca lah jadwal pelaksanaan proyek tadi, kebutuhan fungsi, kelanjutan dari proyek sebelumnya, alasan sosial politik, kondisi alam, dan lokasi proyek, keterjangkauan lokasi proyek, ketersediaan sumber daya material, kapasitas dan daya tampung terhadap sumber daya, produktivitas sumber daya, kerja proyek, cuaca, musim. Nah, setelah itu ini pemilihan ini tadi ya, pemilihan kriteria evaluasi layout pabrik, ya adanya konsistensi dengan teknologi produksi, adanya harus produksi ini sebenarnya merencana ya, selain sebelum dibangun pabriknya didesain betul ini. Terdapat kemungkinan dengan mudah melakukan penyelesaian. Kemudian pemilihan jenis teknologi tadi, ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan, keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain yang memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek. Ini semua dilihat, maksudnya di lingkungan-lingkungan sekitarnya ya. Kemudian kemampuan pengetahuan penduduk, maksudnya sekitar setempat, pengembangannya juga kemungkinan penggunaan tenaga kerja asing, pertimbangan kemungkinan adanya teknologi lanjutan. Ini tadi pemilihan jenis teknologi ya. Yang paling bagus itu ini tadi keberhasilan. Kalau ada teknologi yang sudah digunakan di daerah setempat dan berhasil, ya lebih baik itu dicontoh ya daripada menggunakan menggunakan lagi mesin yang lain yang belum tentu berhasil, maksudnya tidak jelas. Kan biasa begini, makanya biasanya lihat contoh di sana, atau ada namanya studi banding, ya kan? Pergi ke Jawa atau pergi ke Surabaya, pergi ke mana melihat, oh ada pabrik Indomie di Surabaya, pergi lihat dulu mesin apa dia pakai. Oh ini berhasil nih. Oh ya. Maka itu yang dipilih, dicontoh lah. Wah lebih baik ini yang dipilih, sudah pasti, sudah jelas mesinnya. Atau dilihat dari luar negeri, ya jalan-jalan lagi ya. Kemudian jadwal pelaksanaan proyek, ya, dilihat ya, urutan-urutannya, kebutuhan, berdasarkan kebutuhan dan fungsi proyek, kelanjutan dari proyek sebelumnya, alasan sosial politik, kondisi alam dan lokasi proyek, keterjangkauan lokasi proyek, ketersediaan sumber daya material, peralatan, dan material pelengkap lainnya, ya, kapasitas dan daya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya, produktivitas sumber daya, peralatan proyek, cuaca musim debit. Ini semua schedule, pelaksanaan proyeknya schedule. Hari kerja efektif, kemungkinan lain sering terjadi di daerah proyek. Setelah itu dibuatkanlah ini sebuah ini chart atau ya, diagram, ya kan, proyek ini. Contohnya proyek pembangunan kantor pemadam kebakaran Malang. Ya inilah tadi ada site-nya, inilah schedule-nya. Ya, schedule-nya ini dalam bentuk diagram. Kalau ini ada ini kalau ini diagram diagram S-nya, ya. Kemudian kalau ini dalam bentuk diagram batangnya apa ya? Chart-nya ya dalam bar-bar ini. Ya, tapi ini adalah uraian kerjaan, ini bobot pekerjaan, bahwa set at work-nya ini bobotnya 2%, ini apa ini? Konsit apa ya? Konsisit work ya 20%, ini besar urutannya. Kemudian spesial apa nih? Spesial floor-nya, pelantaiannya, struktural steel-nya 10%, ini strukturnya, plumbing 12%, electrical 12%. Nah, ini masalah pekerjaan, masalah ini bobot pekerjaan, ini masalah waktu. Sebenarnya biasanya masalah pembuatan waktunya. Tapi bukan juga sih, karena ini 2%, tapi ini biasa, ini masalah biaya juga sini. Ini waktu ya kan. Nah, nanti dilihat. Ini konstruksi ini aktualnya. Ya, ini secara aktual begini, ini konstruksi, ini schedule-nya. Kan sudah paham lah, ini kurva S-nya. Di dalam proyek biasanya dilihat kurva S, maksudnya kurva S ini semakin
biasanya awal-awal itu rendah. Ini apa ketercapaian penyelesaian masalah ini masalah progres kayak ini kalau 100%. Nah, biasanya awal-awal itu waktunya lama, maksudnya progresnya berapa ya. Tapi pas pertengahan sudah, nah, contohnya lah bangunan awal-awal itu belum tampak, belum nampak, tapi kan memang karena apa? Nah, hanya dibikin dulu pondasi, bikin apa semua setelah selesai pondasi strukturnya atau